Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Seberapa banyak saudara yang diberkati hari ini boleh lambaikan tangan. Kita berikan tepuk tangan bagi Raja kita di atas segala Raja. Saudara, bolehkah kita memberi salaman kanan kiri saudara. Katakan begini, Tuhan Yesus teramat baik dalam hidupmu. Haleluya. Siapa yang percaya bahwa Tuhan Yesus teramat baik bagi hidup saudara dan saya, boleh lambaikan tangan. Haleluya. Tuhan itu baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Dia tetap baik. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur atas kasih karunia Tuhan. Kita boleh berada di minggu yang pertama di bulan Maret ini. Dan saya percaya seperti yang Tuhan katakan, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menyertai kita. Ada amin. Haleluya. Dan saya juga percaya bahwa Dialah adalah Allah Immanuel yang menyertai kita bukan hanya saat ini, tetapi bulan demi bulan, tahun demi tahun, bahkan sampai selama-lamanya. Dia Allah yang selalu menyertai setiap kita. Sekali lagi katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sepanjang bulan Februari kita berbicara tentang pengampunan. Katakan bersama saya, pengampunan. Dan saya percaya lewat kesaksian beberapa jemaat, mereka diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan mereka diberkati dengan pembahasan selama di bulan Februari. Dan mereka sudah melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang melukai mereka. Dan saya sangat senang, saya bersuka cita. Karena apa? Karena firman itu tidak jatuh dengan sia-sia, tetapi ditangkap menjadi momen yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya ingat betul di minggu yang pertama kita membahas tentang, saudara masih ingat di minggu yang pertama? Ada yang ingat? Kalau ada yang ingat, saya kasih 100.000. Mana tadi duit? Tidak ada yang ingat? Oke. Di minggu yang pertama kita membahas tentang mengatasi luka dengan cinta. Katakan bersama saya, mengatasi luka dengan cinta. Ada banyak luka yang sudah menganga dalam diri kita. Bahkan ada banyak goresan-goresan yang telah dilukai oleh teman-teman kita, manusia, atau saudara kita, orang-orang yang terdekat dengan kita. Namun dengan cinta, seperti Tuhan cinta terhadap kita, kita bisa membalut luka itu dan melawan setiap sakit hati yang ada dalam diri kita. Lalu kemudian yang kedua adalah memilih pengampunan. Saya selalu berkata bahwa pengampunan itu adalah pilihan. Pengampunan itu adalah keputusan. Kalau engkau mau mengampuni, itu pilihanmu. Kalau engkau mau tidak mau mengampuni juga, itu adalah pilihanmu. Tetapi ingatlah, setiap segala keputusan yang engkau ambil, setiap pilihan yang engkau ambil, pasti ada konsekuensinya. Kalau engkau memilih untuk tidak mengampuni, ada konsekuensi yang engkau terima dari Tuhan. Bahwa apa? Engkau juga tidak akan diampuni oleh Tuhan. Sebab di dalam doa Bapa kami berkata, ampunilah kami. Gitu. Berarti kalau kita tidak mengampuni orang lain, maka konsekuensinya adalah kita juga tidak diampuni oleh Tuhan. Makanya saya bilang, mengampuni adalah pilihan dan keputusan. Oke. Lalu yang di minggu yang ketiga kita membahas tentang memaafkan tanpa batas. Ketika Petrus dan Tuhan Yesus bercakap-cakap dan Petrus berkata, apakah sampai 7 kali saya mengampuni? Tetapi Tuhan berkata, tidak. Pengampunan itu tidak ada angkanya. Pengampunan itu tidak ada batasnya. Jadi kalau saat ini engkau dilukai, orang yang terdekat, suami, istri, atau anak, atau orang tua, atau siapapun, saya berkata kepadamu, 1000 kali dia menyakiti, maka 1000 kali juga engkau harus mengampuni dia. Ada amin? Oke. Lalu di minggu yang keempat, kita berbicara tentang menemukan kedamaian tanpa batas. Dan saya mau berkata kepada saudara, kedamaian hanya bisa ditemukan ketika saudara melepaskan pengampunan. Sebab kalau tidak ada pengampunan, tidak akan ada kedamaian di dalam hidupmu. Tetapi yang ada adalah amarah, dengki, dan sakit hati. Dan itu tidak akan pernah didiamin oleh kedamaian. Dan saya percaya selama pemberitaan di bulan Februari itu, saudara semua sudah melepaskan pengampunan. Ada amin? Iya, saudara sudah tidak punya marah, dendam terhadap orang lain. Kalau ada nanti saudara, kita boleh konseling setelah ibadah. Karena saya mau berdoa buat saudara supaya saudara diberkati oleh Tuhan.
Karena pengampunan adalah membuka tingkap-tingkap langit untuk memberkati saudara. Tetapi ketika engkau menyimpan amarah dendam terhadap orang lain, engkau menutup berkat Tuhan dan perkenanan Tuhan dalam hidupmu. Amin saudara. Baik. Oke. Nah, tapi tidak berhenti di pengampunan. Menjadi orang Kristen itu tidak gampang saudara. Mengampuni itu susah Pak Gembala. Mengampuni itu begitu sulit untuk saya mengampuni orang yang bersalah terhadap saya. Orang yang sudah melukai, menyakiti saya. Tetapi ketika saya mendengarkan firman Tuhan di bulan Februari yang lalu, puji Tuhan saya sudah mengampuni. Dan hari ini tidak cukup hanya sampai di pengampunan saudara. Tema kita di bulan Maret ini adalah berjalan dalam rekonsiliasi. Katakan bersama saya, berjalan dalam rekonsiliasi. Oke, apa itu rekonsiliasi? Mungkin ada beberapa yang tahu, ada yang beberapa yang tidak tahu. Rekonsiliasi adalah memperbaiki atau memulihkan hubungan yang sudah rusak. Ini dia. Memperbaiki atau berdamai dengan seseorang yang sudah melukai kita. Kalau kita mengampuni, berarti ini hanya melibatkan siapa? Satu individu, yaitu apa? Kita. Betul ya? Tetapi kalau rekonsiliasi, ini harus bertemu dengan orang yang disakiti dengan orang yang menyakiti. Tidak gampang, kita buka di dalam Alkitab. Kita buka Alkitab kita di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-18. Firman ini berkata begini. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras, 3, 2, 1 ya. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah semuanya belum baca. Jadi kita ulang sampai semuanya baca, nanti bisa kita ulang 5 kali tidak apa-apa. Sampai semuanya baca. 3, 2, 1 ya. Katakan amin. Saudara, Alkitab berkata dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita. Kita harus tahu bahwa kejatuhan manusia dalam dosa telah memisahkan kita dari Allah. Betul? Dosa telah memisahkan kita dari Tuhan. Dan Alkitab berkata, upah dosa adalah maut. Dan kita lihat Tuhan Yesus turun dari sorga untuk mendamaikan saudara dan saya dengan Allah. Amin. Tuhan Yesus datang dari sorga sebagai raja dengan membawa budaya kerajaan Allah, yaitu mendamaikan saudara dan saya dengan Allah. Supaya apa? Tidak ada lagi pemisah antara kita dengan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya amarah dan dendam bisa membuat hubungan orang menjadi putus dan renggang. Betul? Amarah dan dendam, bahkan sesuatu hal luka hati itu bisa membuat orang menjadi apa? Menjadi tidak cakapan, menjadi terpisah, menjadi tidak akrab. Dan ini seringkali antara keluarga dengan keluarga. Makanya saya tidak heran saudara, ketika setiap sekali tahun baru ada pemaafan. Karena apa? Karena biasanya sudah saling melukai satu dengan yang lain. Saudara fokus di sini, nggak usah fokus di tempat tumbler yang jatuh. Haleluya. Ya, makanya Alkitab di situ dikatakan apa? Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus dan telah mendamaikan kita. Siapa yang mendamaikan kita dengan Allah Bapa? Dengan Kristus, siapa? Kristus yang mendamaikan. Kita bisa bayangkan kalau kita di zaman perjanjian lama untuk mendamaikan hubungan Allah dengan manusia ketika berbuat dosa, maka ada yang namanya apa? Ada domba yang disembelih, ada korban bakaran namanya korban perdamaian karena manusia telah berdosa dan dia harus mempersembahkan korban itu supaya dia diampuni oleh Tuhan. Kalau enggak, dia akan mati.
Dan kita bisa bayangkan saudara, setiap hari engkau berbuat dosa, kalau Tuhan Yesus tidak datang mendamaikan kita dengan Allah, berapa banyak domba yang engkau bunuh setiap hari, yang engkau sembelih setiap hari untuk mengampuni dosamu. Tetapi Allah mengutus anaknya supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak lagi ada penghalang, tidak ada lagi tembok, tetapi kita didamaikan bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Nah, perlu kita perhatikan rekonsiliasi atau berdamai atau membangun hubungan dengan orang lain. Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah apa? Kesadaran akan pengorbanan Tuhan Yesus untuk mendamaikan kita dengan Dia. Kita harus menyadari bahwa Tuhan Yesus sudah mendamaikan kita dengan Dia. Maka kita tidak memiliki satu alasan untuk kita tidak berdamai dengan lawan kita. Saya tahu ini berat, saya tahu ini sulit, tetapi percayalah ketika engkau berdamai dengan orang tersebut, maka apa? Perkenanan Tuhan akan turun dalam hidup. Amin. Karena mengampuni, engkau belum tentu mengampuni kalau engkau belum berdamai dengan orang yang engkau berkata ampuni. Bisa saja mengampuni itu hanya di sisimu, tetapi di sisi dia belum melepaskan juga pengampunan. Maka perlu berjumpa antara dua individu. Untuk apa? Untuk membangun satu komunikasi lagi yang baik. Saudara tahu, sebuah jembatan kalau sudah runtuh, maka jalan di seberang dengan jalan seberang sini itu akan ada pemisah. Maka untuk menyatukan jalan itu apa yang perlu dilakukan? Membangun kembali jembatan itu. Saudara, saya mau berdoa buat saudara hari ini. Kalau engkau sudah mampu mengampuni, maka temuilah orang yang pernah melukaimu dan berdamailah dengan dia. Amin. Amin saudara. Mungkin engkau berkata tidak gampang penggembala. Ya itulah budaya kerajaan Allah. Tidak hidup di dalam kemunafikan. Kalau engkau berkata aku sudah mengampuni dia Pak Gembala, tetapi engkau belum berdamai dengan dia, itu munafik. Belum melepaskan pengampunan. Engkau harus berjumpa dengan dia dulu dan berdamailah dengan dia. Kalau dia tidak mau berdamai bagaimana Pak Gembala? Itu urusannya dengan Tuhan. Yang penting bagianmu bereskan. Amin. Dan percayalah, ketika engkau melepaskan itu, hatimu seperti embun pagi. Ada kedamaian, ada sukacita di dalam dirimu yang tak terhingga. Amin saudara. Bukan hanya seperti embun pagi, tetapi mukamu berseri. Seperti Pak Gembala, mukanya selalu berseri. Orang yang melepaskan pengampunan dan berdamai bagi orang lain, mukanya pasti berseri. Kenapa? Ada sukacita di dalam dirinya. Bilang kanan kirimu, coba lihat mukaku berseri tidak? Haleluya. Saya percaya di tempat ini sudah menyelesaikan semuanya sehingga mukanya berseri-seri penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya. Dan ini firman ini juga diberitakan buat siapa? Mungkin para laki-laki, engkau mungkin pernah menyakiti hati seorang perempuan. Saya mau berkata kepadamu, jangan anggap enteng dosa pengkhianatan. Jangan anggap enteng dosa yang namanya menyakiti orang. Kamu harus berdamai dengan dia. Supaya doamu tidak terhalang. Ini serius saya berkata. Kalau engkau mau yang dekat mau menikah, engkau pernah menyakiti hati seseorang, datanglah kepada dia dan berdamailah dengan dia. Supaya keluargamu diberkati oleh Tuhan. Kalau tidak, perjalananmu akan tertati-tati karena belum selesai. Bangun hubungan kembali. Membangun hubungan kembali bukan berarti kalian menjalin hubungan kembali, tidak. Iya, membangun komunikasi kembali bukan berarti kamu membangun hubungan lagi dengan dia, enggak. Tetapi setidaknya masalah yang ada di antara kalian sudah beres. Amin. Jadi bereskan ini. Yang belum beres harus dibereskan. Sebab apa? Sebab Tuhan Yesus telah datang ke dunia untuk apa? Untuk mendamaikan kita dengan Allah. Amin. Tuhan Yesus telah datang ke dunia untuk mendamaikan kita dengan Allah.
Lalu yang kedua yang perlu kita perhatikan di dalam rekonsiliasi. Yang kedua adalah kesadaran untuk tidak merasa selalu benar. Haleluya. Kita harus sadar kita juga tidak selalu benar, saudara. Kita ini juga pernah jadi pelaku. Tidak mulu-mulu jadi korban, dilukai. Karena manusia itu setelah jatuh dalam dosa, kecenderungan hatinya melukai dan dilukai. Itu kecenderungan. Dan hanya oranglah yang sulit mengampuni orang lain, yang merasa apa? Yang merasa tidak pernah menyakiti orang lain, tidak pernah melukai orang lain. Dan hari ini saya mau berkata kepada saudara, kita jangan selalu merasa benar, merasa sudah betul. Jangan merasa seperti itu juga. Barangkali ada juga kesalahan di pihak kita. Amin. Makanya perlu bertemu satu dengan yang lain. Makanya kamu perlu bertemu dengan orang yang menyakitimu supaya apa? Kamu juga minta maaf. Sebab apa? Sebab ketika dia menyakitimu, kamu juga pasti mengungkapkan kata-kata kutuk untuknya. Kamu pasti memiliki dendam juga dalam hidupnya. Maka kamu harus datang dan berkata, maaf ya, aku pernah mengutuki engkau. Aku memang marah padamu. Tetapi hari ini aku mau melepaskan pengampunan. Saya minta maaf. Saudara harus melakukan itu. Supaya apa? Supaya terjadi rekonsiliasi pemulihan hubungan. Amin saudara. Saudara masih bersama saya? Ya. Saudara jangan selalu merasa benar. Karena saudara ketika merasa benar, saudara tidak akan mampu untuk apa? Untuk datang kepada orang yang telah melukai saudara. Enggak akan mampu karena merasa, sorry bukan saya yang salah, dia yang salah. Seharusnya dia yang datang kepada saya. Betul nggak begitu saudara? Para ibu-ibu nih para ibu-ibu, para ibu-ibu ya seringkali menjadi seseorang yang sulit untuk disentuh menjadi kesalahannya dia. Itu ibu-ibu. Kalau bisa bapak-bapak yang tiap hari minta maaf. Oh ini bapak-bapak. Tapi bapak-bapak juga jangan merasa selalu benar menjadi raja dalam keluarga. Engkau juga pernah menyakiti hati istrimu. Engkau juga tidak boleh gengsi untuk meminta maaf. Dan begitu juga istri. Sehingga menjadi apa? Terjadi satu rekonsiliasi membangun hubungan yang terputus. Dan saya mau berkata kepada saudara, tidak selalu merasa benar, itu adalah salah satu cara untuk kita bisa berdamai dengan orang lain. Amin. Kalau saudara merasa benar terus, saudara nggak akan bisa membangun hubungan dengan orang lain. Kamu cek juga apa dosamu, apa salahmu. Dicek juga, jangan merasa benar juga saudara. Amin. Kalau dia menyakitimu, engkau harus tarik. Kenapa dia menyakitiku? Apa yang salah? Apakah aku melukai dia? Apakah perkataanku melukai dia? Apakah mulutku jahat? Kenapa dia melukai aku? Harus bertanya. Harus bertanya. Jadi tidak semerta-merta orang yang melukai kita itu salah 100%, tidak juga. Kalau kata pepatah dunia berkata begini, tidak ada api kalau tidak ada apa? Angin, asap. Kebalik, tidak ada api kalau tidak ada asap kalau tidak ada api. Wah, so iya lagi saya. Aduh. Pendeta juga manusia. Iya. Jadi saudara pasti ada sebab dan akibat. Koreksi diri lah, koreksi diri. Saya sama Bu Gembala sering kadangkala dulu ya, sering berseteru juga, berbeda pemahaman. Tetapi di dalam perenungan saya selalu, dan Bu Gembala juga menarik satu benang. Mungkin ada yang perlu saya rubah dalam diri saya juga, supaya supaya kita tidak saling menyalahkan satu dengan yang lain. Dan saudara, tahukah saudara, jika engkau merasa tidak selalu benar, akan ada perubahan yang Tuhan lakukan dalam hidupmu. Amin saudara. Sebab segala sesuatu yang terjadi itu ada maksud Tuhan. Untuk membentuk,
untuk mengajar engkau. Jadi ketika engkau disakiti oleh orang lain, tarik benang merahnya. Tuhan, apa yang perlu saya rubah dalam diriku? Tarik itu. Amin Bapak Ibu Saudara. Suami istri, kalau engkau berantem dengan pasanganmu, cobalah sekali-sekali untuk tidak muluk-muluk langsung menyalahkan pasanganmu. Tetapi cobalah sendiri meratapi Tuhan. Apa yang perlu saya rubah? Mungkin saya juga yang salah, makanya perkataannya menyakiti hati saya. Harus ditarik. Kalau ini dilakukan, saya percaya, maka apa? Terjadi rekonsiliasi. Terjadi rekonsiliasi karena apa? Karena saling satu dengan yang lain bisa apa? Bisa memaafkan dan saling mengampuni. Dan saya berdoa di tempat ini saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kalau engkau sudah mengampuni, jangan berhenti di pengampunan. Tetapi jalan satu langkah lagi berdamai dengan musuhmu. Karena itu ciri khas Tuhan Yesus. Itu ciri khas warga kerajaan Allah. Berdamai dengan orang yang apa? Yang menyakiti kita. Kalau tetangga menyakitimu, nanti pulang dari gereja, mungkin engkau tidak memiliki alasan untuk datang berdamai dengan dia. Bawalah bolu. Ya, bawa bolu, datang ke sana. Iya, jangan datang minjam 100 itu memperburuk lagi. Jangan. Iya kan? Kadang-kala kan kita datang bukan memperbaiki malah memperburuk. Jangan. Tapi engkau datang bawa senyuman, bawa oleh-oleh, berikan. Saya percaya kalau itu engkau lakukan, kau akan disertai oleh Roh Kudus. Kau akan disertai oleh Roh Kudus. Dan saudara buktikan, saya pernah buktikan ini. Ketika saudara melepaskan dan berdamai dengan orang, itu rasanya, wow, damai sejahtera itu luar biasa. Damai sejahtera itu luar biasa yang mengalir dalam diri kita. Dan hari ini saya mau berkata kepada saudara, buktikan bahwa engkau warga kerajaan Allah. Sebab kalau engkau tidak melakukan ini, engkau hanya hidup sebagai orang agamawi. Yang kerjaannya ke gereja, doa ke gereja, tetapi melakukan firman Tuhan tidak mau. Itu orang agamawi. Tuhan Yesus itu harus ingat loh ya, Tuhan Yesus itu tidak membawa agama, tetapi membawa kerajaan Allah ke muka bumi. Membawa budaya sorga ke atas muka bumi. Makanya di dalam Kristus itu tidak ada kemunafikan. Sebab apa? Semuanya berjalan sesuai yang ada di dalam hati. Bukan berlindung di balik agamawi. Saudara, banyak kita yang mau melakukan firman ini, boleh lambaikan tangan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Ya. Dan yang ketiga, yang perlu kita perhatikan untuk terjadinya rekonsiliasi adalah apa? Rendah hati. Katakan bersama saya, rendah hati. Untuk berdamai dengan seseorang yang pernah melukai kita, dibutuhkan yang namanya rendah hati, saudara. Dan ini rekonsiliasi tidak akan bisa dilakukan oleh orang sombong dan orang angkuh. Untuk berdamai dengan seseorang tidak akan pernah bisa dilakukan, perhatikan ini, orang sombong dan orang angkuh tidak akan pernah bisa. Sebab apa? Orang angkuh, orang sombong, dia selalu apa? Dia selalu menganggap dirinya benar. Dan dia selalu menganggap orang itu yang harus datang, bukan saya yang harus datang. Dia yang salah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kerendahan hatilah harus terus kita miliki di dalam hidup ini. Supaya apa? Kita mampu untuk mengampuni. Kita datang untuk memperbaiki hubungan satu dengan yang lain. Amin saudara. Ya. Saya teringat ada satu kesaksian yang disampaikan oleh Pak Roni ketika mereka pelayanan. Lalu kemudian ada seorang ibu-ibu yang berada di atas kursi roda. Dan ketika itu bertemu dengan Pak Roni di salah satu pertemuan begitu. Lalu kemudian Pak Roni bertanya kepada dia, "Bu, sudah lamakah di atas kursi roda?" "Iya, saya sudah lama, sudah bertahun-tahun. Jadi lumpuh." Lalu kemudian Pak Roni berkata begini, "Ibu, bagaimana awal mulanya ibu bisa ada di atas kursi roda?" Lalu si ibu ini berkata begini,
Awal mulanya adalah saya punya saudara kandung. Dia seorang laki-laki dan waktu itu kami berantem hebat. Dan ketika berantem hebat saya sakit hati rasanya. Hati saya itu begitu sakitnya luar biasa karena ketika kami berantem dia mendorong saya. Dan saya terjatuh. Dan saat itu saya menyimpan dendam dan amarah di dalam diri saya. Dan semenjak hari itu 1 minggu kemudian tiba-tiba saya tidak bisa jalan. Saya lumpuh, kaki saya nggak bisa jalan. Dan sampai saat ini saya tidak bisa jalan. Dan Baroni waktu itu digerakkan oleh Roh Kudus, mau nggak saya berdoa buat ibu? Dan waktu itu ibu ini didoakan. Dan dia menangis, lalu Baroni tanya, Bu, di mana kakak ibu sekarang? Lalu dia berkata, kakak saya sudah meninggal. Ya, kalau sudah meninggal kan nggak perlu rekonsiliasi lagi ke sana. Ya, jadi didoakan saudara. Saudara tahu apa yang terjadi? Dia mulai berdiri. Tapi karena sudah bertahun-tahun nggak jalan, dia masih tertati-tati. Tetapi di dalam waktu 1 jam, dia melepaskan kursi roda. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi itu. Apa yang saudara dapatkan dari hal ini? Pengampunan membuat segala penderitaan diangkat oleh Tuhan. Sebab pengampunan membuat engkau menjadi apa? Menjadi diperbudak oleh perkaramu sendiri, oleh dendamu sendiri. Maka yang perlu engkau lakukan adalah hari-hari ini lakukanlah rekonsiliasi, memperbaiki hubunganmu. Siapapun yang menyakitimu, orang-orang yang terdekatmu, saya mau berkata mungkin ini sulit, tetapi berdoalah untuk engkau dimampukan oleh Tuhan memperbaiki hubungan itu. Amin. Mari saya undang para pemusik boleh maju ke depan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, berdamai dengan musuhmu akan membuat muka saudara dan saya itu berseri dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah akhir-akhir ini kita melakukan ini, berdamai, membangun hubungan yang sudah rusak dengan orang lain. Saya nggak tahu, mungkin dengan suami istri saudara, dengan orang tua atau saudara yang ada di kampung. Kalau saudara masih dekat dengan orang tersebut, usahakanlah untuk bertemu. Jangan by telepon, tetapi bertemulah. Tetapi kalau ada di kampung, nanti pulang gereja saudara membangun hubungan dan memulihkan hubungan itu lagi. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kami bersyukur ya Tuhan. Kasih-Mu begitu besar.